Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry bisa ada kembali bersama-sama dengan Anda semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa bersyukur. Di Kava Ministry kita sedang membahas topik tentang gangguan kepribadian narsistik atau NPD, Narcissistic Personality Disorder. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya sarankan untuk mengikuti video-video sebelumnya, karena di setiap serinya akan ada keterkaitan sehingga akan lebih lengkap apabila diikuti secara berurutan. Kita yang hidup saat ini, kita tercampur DNA kita. Bagaimana kita terus menjaga apa yang dari Tuhan, bagaimana kita terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus melenyapkan yang namanya kefasikan, membuang jauh-jauh yang namanya kefasikan. Tadi kita sudah belajar tentang kefasikan yang begitu bercampur. Saya mungkin bisa gambarkan seperti satu bongkahan tanah yang sudah begitu tercampur antara DNA lalang dan DNA gandum. Seperti mungkin waktu kita sedang mencari emas, pendulang-pendulang emas itu, waktu mereka melakukan pemisahan itu banyak proses yang terjadi. Kita mau melihat bagaimana mereka mendulang emas, kemudian sesudah itu mereka masih terus lagi ada dicampur dengan bahan kimia, dibakar dengan api, sampai mereka benar-benar menemukan yang mereka cari. Jadi kalau proses pemisahan itu dari Adam dan Hawa sudah 6.500 tahun sampai hari ini, saya percaya mungkin gambarannya seperti bongkahan yang kita lihat di gambar. Sangat sulit untuk kita memisahkan untuk sekedarnya. Makanya diperlukan yang namanya proses. Jadi kalau kita lihat dari Adam dan Hawa dan hari ini, kita sudah tidak bisa lihat lagi mana yang gandum, mana yang lalang. Tetapi ini akhir zaman di mana semua mulai berbuah. Nah, makanya mulai terlihat mana yang mereka ini cenderung untuk mereka ini tetap mempertahankan DNA gandum, atau mereka sudah membuang DNA gandumnya dan mereka terus hidup yang dalam namanya kefasikan. Itu akan terlihat di awal akhir zaman ini. Dari apa yang kita pelajari, bahwa kita adalah benih anak raja yang diutus ke dunia ini untuk kita menyelamatkan domba-domba yang hilang. Bicara apa? DNA gandum yang sudah tercampur, dan memisahkannya ini bukan hal yang mudah, karena proses ini sudah bercampur di dalam darah dan daging. Makanya perlu memilih dan memanggil serta mengutus anak-anaknya untuk melakukan visi ini. Dan kalau kita hidup di dalam visi Tuhan ini, kita tidak mau untuk menjadi biasa-biasa saja, karena kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk kita melakukan tugas kita. Dan kita sudah pelajari kemarin bahwa domba itu belajar, bahwa yang diutus itu harus belajar. Untuk kita dapat memisahkan ini, kita harus belajar. Tanpa belajar, kita tidak bisa paham tentang apa yang terjadi. Kita tidak bisa hidup sembarangan, karena di akhir zaman ini kecerdasan semakin meningkat, baik itu dari DNA lalang juga DNA gandum. Bagaimana kita menandingi mereka ini yang semakin pintar dan semakin jahat? Harus ada juga pasukan Tuhan yang pintar dan juga hidup di dalam kebenaran Tuhan. Makanya Tuhan menyatakan visinya di Yesaya 49 ayat 6. Dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Kita enggak hanya digambarkan sebagai hamba saja untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku, kata Tuhan, membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini bicara apa? Bicara tugas besar, bicara visi, misi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan untuk itu kita mau melihat proses ini dari apa yang terjadi dari kehidupan
Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah anak dari Yakub. Yakub punya anak 12. Yusuf ini anak yang ke-11, dan dari Rahel Yakub mendapatkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dan mungkin karena Yusuf ini lahir dari wanita yang dicintai dan Yusuf lahir di usia tua Yakub, maka sepertinya biasanya di usia ini sudah menganggap anak itu seperti cucu ya. Makanya sepertinya Yusuf ini mendapatkan kasih yang lebih dari saudara-saudaranya, dan ini membuat saudara-saudaranya itu menjadi iri dan marah. Makanya kalau kita dengar cerita, Yusuf itu dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kita mau sedikit lihat tentang Yusuf ini, ada di Kejadian 37 ayat 1. Dikatakan di situ, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ayat 2, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda ya, bisa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Sipa, kedua istri ayahnya. Ini yang berasal dari budak-budak dari Rahel dan Lea ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya biasa ya, anak bungsu suka ngadu tentang keberadaan kakak-kakaknya. Dan dikatakan ayat 3, Israel bicara tentang Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi dia dibikinkan jubah yang sangat luar biasa, dan sudah pasti ini membuat kecemburuan. Kita baca ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi dari sini kita melihat ya bagaimana karakter dari Yusuf. Dia seseorang yang kalau saya lihat ini dia agak sedikit ekstrovert ya. Dia apa-apa dia suka cerita. Bahkan nanti dia mimpi pun dia cerita. Sepertinya pribadinya ini pribadi yang selalu juga ingin tampil. Nah kalau kita mau melihat Tuhan mau pakai Yusuf, dia memilih, dia memanggil Yusuf di usia 17. Pemrosesan itu terjadi di usia yang sangat muda, di mana Yusuf mengalami pemrosesan. Diawali dengan apa? Dibenci oleh saudara-saudaranya, dan tadinya mau dibunuh tetapi akhirnya dibuang ke dalam sumur. Dan mulai dari situlah pemrosesan dari Yusuf untuk dia benar-benar dipastikan membuang semua percampuran yang ada di dalamnya, membuang semua kefasikan yang ada di dalamnya, dan prosesnya itu berupa tekanan. Makanya kalau kita mau melihat ada satu firman Tuhan di kitab Mazmur, kita mau melihat ya tentang Yusuf. Mazmur 105 ayat 17 dikatakan di situ, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Makanya lihat ya bahwa Tuhan punya pilihan di antara saudara-saudaranya, di antara DNA gandum, di antara umat Tuhan ada orang-orang yang dipilih dan diutus. Kita lihat Yusuf itu mau dipakai untuk menjadi apa? Bukan hanya sekedar menjadi hambanya, tetapi dia dipakai untuk menjadi terang bagi bangsa. Kita mau melihat bagaimana orang yang mau menjadi terang bagi bangsa sudah pasti pemrosesannya tidak mudah. Ini pemazmur menggambarkan menghimpit kakinya dengan belenggu lehernya masuk ke dalam besi. Saya bacakan dulu sampai ayat 22 ya. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi ada proses sampai Tuhan katakan bahwa benar-benar dia sudah menanggalkan kefasikannya, maka janji Tuhan itu didapatinya. Makanya bagaimana dia mendapatkan janji Tuhan waktu dia terus diproses, dan kita mau melihat pemrosesannya ya. Raja menyuruh menyelepaskannya, penguasa-penguasa membebaskannya. Jadi waktu kita bisa melewati untuk kita terus dalam pemrosesan itu, kita terus hidup benar, mempertahankan DNA gandum kita. Bahkan bukan hanya Tuhan, Raja dikatakan di sini, penguasa membebaskan. Jadi kebebasan itu juga kembali bergantung kepada kita sendiri. Bagaimana kita terus melawan kefasikan yang ada di dalam kita. Semakin kita terus mau dimurnikan,
kita akan dilepaskan secara sempurna. Dijadikan dia, bahkan sesudah dibebaskan, dia diangkat. Dijadikan dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya. Di sini Yusuf menjadi orang yang hebat. Bahkan dikatakan dia orang nomor 2 setelah raja. Dia adalah orang yang ditunggu atas petunjuk dan kehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Bicara Yusuf ini pintar sekali. Orang yang punya hikmat, pengertian dengan luar biasa. Nah, kalau kita mau sedikit saya mau membahas bagaimana kita dapat mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan kita perlu yang namanya hikmat. Kita perlu yang namanya pengetahuan. Makanya kita harus belajar. Tapi ada satu hal lagi, selain hikmat dan pengetahuan, ada yang namanya pengertian atau understanding. Pengertian atau understanding ini tidak didapat dengan kita belajar seperti kita sedang menghadapi ujian. Tapi pelajaran ini bicara dengan yang namanya penghancuran daging, bicara dengan pengalaman, bicara dengan namanya proses. Jadi ketiganya ini, waktu kita punya hikmat, punya pengetahuan, kemudian kita mengalami hal-hal bersama Tuhan. Waktu kita mengalami tempaan, kita memiliki pemahaman, pengenalan akan Tuhan, mengerti akan Tuhan, kita akan lebih lagi masuk ke dalam yang namanya pengenalan akan Tuhan. Makanya kalau kita tadi bicara di Yesaya 65 dan 11, di sana dikatakan bahwa tidak ada perbuatan jahat dan tidak ada berlaku Tuhan di gunungku, dan dikatakan di situ karena pengenalan akan Tuhan menutupi bumi seperti air laut menutupi bumi. Nah, kalau kita katakan di situ ada korelasi antara pengenalan Tuhan ini dengan karakter kita. Waktu kita memiliki hikmat, kita memiliki pengetahuan, ini bisa kita dapat dengan kita belajar, dengan kita terus mengasah diri kita. Tetapi understanding ini bagian dari Tuhan yang terus memproses. Ayub mengalami proses sampai dia memiliki yang namanya understanding. Yusuf pun mengalami proses sampai memahami yang namanya understanding. Jadi understanding ini lewat proses yang namanya tentang penghancuran kedagingan. Makanya ini sakit. Dan banyak anak-anak Tuhan tidak mau masuk ke dalam yang namanya pemrosesan ini. Karena di sini tidak main-main. Ini menghancurkan benar-benar ego kita. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang seperti Rasul Paulus katakan hanya mau menjadi penonton, tidak mau masuk ke dalam gelanggang pertandingan. Akibatnya kita tidak pernah mengalami kemenangan karena kita hanya menonton dari jauh, mencari tempat yang aman. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih lagi, kita perlu yang namanya understanding, masuk ke dalam gelanggang pertandingan untuk kita mendapatkan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Nah, ada ayat di Mazmur 105 ayat 18 ini yang menggambarkan tentang pemrosesan itu. Dikatakan mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Kalau kita mau mencari kata asli dari lehernya itu, jadi kalau kita membuka Alkitab, kalau kita pakai smartphone gampang, kita tinggal tekan, di situ ada dalam bahasa Ibraninya ditulis bahwa lehernya ini bukan diartikan leher secara harafiah, tetapi leher di sini adalah menggambarkan tentang nefas atau jiwa. Ingat nggak, saya pernah membahaskan tentang ada 5 level jiwa yang diyakini oleh orang Yahudi. Ada nefes, ada ruah, ada neshama, ada kafa, dan ada yesida. Nah, nefes itu adalah tingkat yang paling dasar, di mana nefes ini adalah tempat di mana hasrat kebinatangan itu ada. Bicara tentang ego ID atau ego dasar atau ego anak-anak yang kita pernah pelajari dulu di awal di seri yang kedua. Di situ dikatakan bahwa ego ini masih ego yang berupa mentah, daging, dan ini perlu pemrosesan. Dan untuk pemrosesannya itu kita harus dipotong, kita harus dicuci, dibersihkan, dimasak, dan sampai kita menjadi sesuatu yang siap untuk disajikan.
Nah, kalau kita melihat digambarkan di sini bahwa lehernya dimasukkan ke dalam besi, bicara nefes ini, bicara jiwanya, bicara kedagingannya, bagaimana Tuhan menaruh besi di dalamnya. Besi atau gambaran dari mata kapak. Makanya di nefes ini terus menerus dipangkas untuk jiwanya dari Yusuf ini dapat dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Makanya waktu dikatakan di sini mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, bicara sesuatu yang terus memproses kedagingannya. Apa saja proses? Dia dibuang ke dalam sumur. Saya bisa merasakan betapa hancurnya waktu dia oleh saudara-saudaranya dihianati. Tiba-tiba orang-orang yang dia hormati, yang dia anggap sebagai saudaranya, membuangnya, bahkan mau membunuhnya. Tapi karena ada Ruben yang mau menyelamatkannya, akhirnya dia dimasukkan ke dalam sumur. Bukan hanya soal sakit dia dimasukkan ke dalam sumur, tapi saya tahu ada daging dari Yusuf yang dihancurkan. Apalagi kalau kita lihat tadi dia pribadi yang ekstrovert, yang selalu mau menampilkan tentang dirinya. Di sini tiba-tiba dia dibuang, tidak dihargai. Kadang-kadang Tuhan menempatkan kita di posisi ini. Kita dihianati oleh saudara-saudara kita. Kita difitnah oleh saudara-saudara kita. Kita dijatuhkan. Kita dibuang ke sumur. Sumur bicara sesuatu di tempat yang gelap. Kita tidak bisa melihat jalan keluar. Bicara tempat yang membuat kita merasa sesak. Bahkan mungkin di situ kita bisa ketemu dengan yang namanya kalajengking, binatang-binatang yang lain, ada ular dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini ya, Yusuf ternyata bukan seperti anak kecil. Dan kalau kita lihat proses Yusuf itu umur 17. Kita dapat pahami umur 17 itu di mana orang egonya sedang tinggi-tingginya, mereka sedang mencari jati dirinya. Tiba-tiba dirobohkan habis-habisan. Untuk membuat seseorang menjadi terang bagi bangsa tidak mudah. Untuk proses DNA yang sudah tercampur, kita harus lewati ini. Karena dengan cara inilah kita bisa memisahkan kefasikan dari hidup kita. Apalagi yang terjadi, dia dibuang dan dia bekerja sebagai budak. Tetapi dimanapun Yusuf berada, dia selalu bercahaya. Dia selalu memperlihatkan tentang DNA gandumnya. Dia mau belajar, dia terus mau diperbaharui, membuat dia menjadi orang yang selalu menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Sampai dia pun dipercaya untuk masuk ke dalam rumahnya Potifar, salah satu pembesar Mesir. Dan dikatakan di situ ternyata waktu dia di dalam pun dia masih diproses lagi dengan apa? Tiba-tiba istri Potifar mau menginginkan Yusuf, tetapi Yusuf tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga DNA gandumnya. Dia tidak mau tercampur. Apa akibatnya? Dia lari. Tetapi di situ apa yang terjadi? Dia difitnah. Sangat tidak enak difitnah orang. Kadang-kadang kita harus melewati fase ini. Kalau kita difitnah mungkin oleh saudaramu, mungkin oleh keluargamu, mungkin oleh teman-temanmu, mungkin oleh orang-orang di sekitar kita. Siapapun itu, jangan kecil hati. Mungkin Tuhan sedang menaruh besi itu ke dalam nefes kita. Supaya apa? Supaya hasrat kebinatangan kita, supaya ego kita terus semakin diperbaharui, semakin kita menjadi orang yang melepaskan kefasikan, sehingga resep ilahi di dalam kita semakin tampak dari kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia dipenjara. Dan sesudah dipenjara, dia juga bertemu dengan juru minuman yang waktu itu minta diartikan mimpinya, dan benar-benar ternyata akhirnya mimpi yang diartikan oleh Yusuf itu benar-benar terjadi. Ada satu pesan waktu itu Yusuf kepada temannya ini, waktu dia benar-benar dibebaskan, dia berkata, "Ingat aku ya, kalau kamu keluar ingat aku, ceritakan bahwa aku ada di dalam sini, aku yang mengartikan mimpimu." Apa yang Yusuf inginkan dari ini semua? Dia ingin bebas, dia ingin keluar dari penjara ini, dan dia mengharapkan seseorang yang dia sudah tolong untuk menolongnya.
Tetapi apa yang terjadi, ternyata juru minuman ini lupa sampai 2 tahun. Kadang-kadang kita seperti itu kan, kita ditinggalkan oleh orang-orang. Rasanya kita benar-benar sendiri, tetap di penjara. Tapi kita lihat di penjara pun Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Dia terus membuang kefasikan satu persatu. Seperti tadi yang di kitab Sakaria, gantang demi gantangnya dia buang. Dia lemparkan ke tempat seharusnya. Dia tidak menerima sesuatu yang dari iblis. Dia tidak memasukkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dia terus menjaganya. Sampai akhirnya dia pun diangkat menjadi orang yang hebat. Pemrosesan ini tidak mudah. Waktu yang panjang untuk Yusuf bisa sampai di fase ini. Dan tidak berhenti di situ. Waktu dia sudah ada di level yang tinggi, tiba-tiba orang-orang yang menjahatinya datang. Saudara-saudaranya datang. Ini juga ujian buat Yusuf, karena dia harus menang atas semuanya ini. Kita melihat, bisa baca tentang Yusuf ini luar biasa. Dia menerima saudara-saudaranya, bahkan dia ketemu lagi dengan papanya, dan dia ada di tempat yang luar biasa di Mesir yang namanya Goshen, yang dipersembahkan untuk Yusuf dan keluarganya. Goshen itu bicara satu tempat yang subur. Kalau kita ke Mesir, kita melihat hotel-hotel dan tempat-tempat yang baik itu adanya di Goshen. Itulah tempat di mana Yusuf ada. Di situ banyak pohon. Kalau di luar yang lain kita lihat itu Mesir seperti padang pasir, tapi kalau di Goshen itu berbeda. Di tempat di mana anak-anak Tuhan ada sekalipun, itu mungkin di penjara, di dalam sumur, di padang pasir, kita tetap rasakan Goshen dimanapun kita berada. Karena Tuhan terus menyertai. Di dalam proses ini Tuhan tidak pernah meninggalkan sampai genap firman-Nya. Bicara apa? Kefasikan itu benar-benar terpisah dari dirinya Yusuf. Apa tandanya firman-Nya genap? Kita bisa baca di Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang dahsyat yang menyertai kita di tengah kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kapan tanda kita itu genap? Waktu kita dicobai tetapi kita tidak berbuat dosa. Itulah tanda di mana kita mengalami benar-benar yang namanya kemenangan. Makanya seseorang itu sangat terlihat kematangannya dari responnya. Waktu mereka mungkin mengalami berbagai tempaan, itu enggak masalah, karena itu sedang dalam pemrosesan. Jadi dari respon yang kita tidak berbuat dosa, itulah gambaran dari kita sudah mengalami kemenangan. Dan besi itu yang masuk ke dalam jiwanya Yusuf, yang dimasukkan tadi seperti dikatakan di Mazmur 105, itu semakin lama ternyata adalah menggambarkan satu kekuatan dari Yusuf. Makanya kalau kita melihat gambaran orang-orang yang kuat itu sering digambarkan dengan manusia besi. Dulu kita pernah mengenal yang namanya Perdana Menteri Inggris yang namanya Margaret Thatcher, dikenal dengan wanita besi, menggambarkan orang yang kuat, wanita yang kuat. Dan kalau kita mau lihat sekarang ada tokoh superhero yang banyak dikagumi oleh anak-anak sekarang, Iron Man. Waktu terus besi itu masuk ke dalam kita untuk menghancurkan kedagingan kita, ternyata itu membentuk satu kekuatan. Kita menjadi manusia yang kuat, kita menjadi manusia yang dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itulah pemrosesan itu. Tuhan mau supaya kita semua membuang kefasikan dari kehidupan kita. Kita harus mengembalikan kefasikan itu kepada tanah sinear. Tanah sinear bicara ke tempat kegelapan itu ada. Jangan dimasukkan ke dalam kita. Tuhan tidak mau kita masih tercampur dengan yang namanya DNA lalang, DNA atau benih
yang berasal dari si jahat. Tuhan mau kembalikan kita ke posisi tadi, serigala akan hidup bersama-sama dengan domba. Dan yang terakhir saya akan bagikan tentang ujian akhir dari Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dan sepertinya perumpamaan yang ada di Lukas 13 ini merupakan ujian akhir dari Yusuf. Di situ dikatakan bahwa waktu dia sudah menduduki posisi yang baik, saudara-saudaranya yang sudah membuang dia ke sumur datang dan memohon kepada Yusuf, karena waktu itu bangsa Israel sedang mengalami kelaparan hebat, makanya mereka akan mencari makanan di Mesir, dan Tuhan sudah tempatkan Yusuf lebih dulu di Mesir untuk menyelamatkan bukan hanya keluarganya tapi seluruh bangsa. Dan ujian akhirnya Yusuf ada di sini. Kita mau melihat apa yang dimaksud dari Lukas 13 ini ya. Dan kalau kita melihat dari yang Yesus katakan di sini, bahwa seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi bicara tentang seseorang yang punya kebun anggur, tetapi di situ ada pohon ara. Jadi bentuknya lain. Ya, mungkin pohon ara ini gambaran dari DNA yang tercampur karena semuanya gandum, tapi dia ada pohon ara. Dan kita melihat selanjutnya pemilik kebun anggur itu mau melihat apakah dari pohon ara ini ada buahnya enggak. Dan dia mencari buahnya, tetapi dia melihat di situ bahwa dikatakan sudah 3 tahun pemilik kebun anggur ini mau mencari buah yang ada di pohon ara yang ada di kebun anggurnya, tapi dia bilang gak berbuah nih. Udah, dia panggil hamba-hambanya, pengurus kebun anggur itu. Dia katakan, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Kalau kita mau melihat, sebenarnya ini kan gambaran dari Allah kita, dari Bapa kita, yang menggambarkan bahwa dia adalah pemilik kebun anggur. Dan kalau saya perhatikan, kata-kata ini bukan berbentuk satu kemarahan, tetapi sebenarnya ini adalah satu ujian yang tersembunyi di balik kata-katanya ini. Kita tahu tadi Kain pun, kita tahu bagaimana Allah itu sangat mengasihi benih kepunyaannya. Kita lihat tadi Kain pun sesudah dia melakukan dosa, masih Tuhan berharap dia pulang. Ahab pun masih dikirimkan Elia untuk terus supaya dia pulang. Tapi kenapa di sini dikatakan sudah 3 tahun, terus tiba-tiba dia katakan tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup percuma? Saya melihat perumpamaan ini bukan tentang soal kemarahan pemilik kebun anggur, tetapi ini adalah ujian untuk hamba-hambanya pengurus kebun anggur. Di sini kita mau melihat siapa domba-domba yang diutus. Bukankah waktu kita bertemu dengan orang yang mau kita layani, atau mungkin kita hidup dengan orang MP, dirasanya aduh, udah gak usah dilayani. Dan waktu mungkin Tuhan bilang, udah tebang aja, tinggalin aja, atau udah gak usah lagi melakukan sesuatu untuk orang ini, pasti kita akan, waduh, iya ya. Jadi seperti ini adalah pertanyaan ujian kepada para pengurus kebun anggur. Tuhan mau melihat hati dari para pengurus kebun anggur ini. Apa yang kita lihat di sini? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ternyata pengurus kebun anggur ini sayang dengan pohon aranya, dan dia bilang, gak apa-apa Tuhan, aku akan cangkul lagi dan memberi pupuk kepadanya.
Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Di dalam kehidupan kita pun sering mengalami seperti ini. Waktu kita mungkin melayani seseorang atau kita hidup dengan seseorang NPD, wah, kita mau supaya orang itu mengalami pertobatan, kita terus melakukan, tapi kok pertobatan atau buah itu tidak pernah muncul. Sampai satu saat mungkin akhirnya udahlah, males lah berdoa untuk orang itu. Rasanya sulit untuk orang ini bisa bertobat dan kita akhirnya berhenti untuk melayani. Belum lama ini ada satu peristiwa yang terjadi di mana ada seorang ibu yang hidup bersama dengan suaminya seorang NPD, dan makin hari makin tahun demi tahun kefasikannya semakin kuat di dalam keluarganya, membuat anak dan ibu ini dalam kondisi terpuruk. Satu waktu dengan tidak diduga suaminya mengalami sakit dan akhirnya masuk ke dalam rumah sakit dan koma. Dan di waktu koma ini, maka hamba-hamba Tuhan datang ke situ untuk mendoakan ibu ini dan suaminya, karena mereka adalah anak-anak Tuhan dan mereka bergereja, kemudian didoakan. Dan waktu didoakan, puji Tuhan, suaminya berangsur-angsur membaik dari ICU, pindah ke ruangan biasa dan akhirnya pulang dan kondisinya membaik. Dan waktu bertemu lagi dengan ibu ini, kami melihat bahwa ibu ini tidak terlihat sukacita. Kemudian ditanyakan kepada ibu, kenapa ibu kok kelihatannya tidak sukacita padahal bapak kan sudah kembali sembuh? Dan dia dengan nangis berkata, sebenarnya di hati saya waktu melihat suami saya sakit dan melihat dia sudah dalam keadaan koma, saya pikir inilah waktunya Tuhan untuk membebaskan kami. Makanya waktu itu saya sangat tidak berharap untuk dia kembali lagi bersama-sama dengan kami. Saya berharap bahwa itulah waktu Tuhan untuk membebaskan kami semua. Makanya waktu itu memang kita melihat ibu ini tidak terlihat khawatir, tetapi waktu suaminya sembuh dia malah khawatir karena ternyata dia harus kembali lagi bertemu dengan bapak ini. Nah, jadi makanya saya bilang sebenarnya ibu ini mengalami ujian akhir, tetapi dia tidak seperti Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya, bahkan dia merangkul kembali saudara-saudaranya dan dia dapat dipakai. Dia membuang kefasikan, dia membuang kemarahan, dia membuang kecewanya, kepahitannya di dalam kehidupannya. Pasti tidak mudah untuk Yusuf menerima kembali saudara-saudaranya, tetapi dia tidak mau juga, dia tercemar. Makanya dia mengalami kemenangan. Sama juga dengan pohon ara ini. Sebenarnya kalau kita melihat ini bukan perkataan Tuhan untuk katakan tebanglah, karena Tuhan bukan pribadi seperti itu. Kita melihat tadi dia pertahankan Kain, dia pertahankan Ahab, orang-orang yang begitu jahat. Tapi dia hanya mau melihat apa? Respon. Waktu kita ditekan, apakah kita masih punya yang namanya dosa atau kefasikan itu masih keluar tidak di dalam dari kita waktu kita ngalami tekanan. Waktu kita ditekan dan yang keluar adalah buah-buah roh seperti yang ada di perumpamaan ini yang berkata, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul. Bicara apa? Dia masih mau mengerjakannya. Dia masih mau melayani. Dia masih mau berharap akan pohon ara ini untuk tidak ditebang. Itulah juga yang menjadi ujian akhir dari Yusuf. Makanya dia langsung diangkat. Tapi dengan ibu ini justru di saat yang penting, di mana harusnya respon yang keluar adalah dia benar-benar mengampuni, dia benar-benar mengasihi. Disitulah tanda kefasikan itu sudah benar-benar hilang di dalam dirinya. Tetapi ternyata ibu ini masih menyimpan DNA lalang, DNA yang berasal dari iblis, yang membuat kefasikannya itu, kemarahannya, kebenciannya, dendamnya, kepahitannya, tidak dia mau lepaskan, dia masih pegang terus. Akibatnya apa? Suaminya dikembalikan lagi dan dia mulai mengalami tempaan lagi. Tapi kami memberi kekuatan kepadanya untuk dia juga mengalami kemenangan di dalam semuanya ini. Nah, makanya itu semua yang boleh kita bahas tentang Matius 10 ayat 16, di mana kita sudah membahas tentang domba, baik itu domba yang diutus, domba yang hilang, dan kita juga membahas tentang hari ini tentang serigala. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita semua bisa mengambil
hikmat, pengetahuan, dan juga lewat pengalaman yang mungkin Anda alami, Anda dapatkan tentang yang namanya understanding, untuk kita lebih lagi mengenal Allah kita. Karena dengan mengenal Allah kita, tadi kita dapatkan bahwa kita akan hidup dalam keadaan damai sejahtera. Serigala dan domba itu hidup bersama-sama, bahkan serigala itu dan domba akan makan bersama-sama, dan mereka akan makan rumput. Bicara sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera, dan itu bisa kita lakukan waktu kita mau melepaskan kefasikan di dalam diri kita. Selama kita hidup di dunia, kefasikan masih terus mencoba untuk masuk di dalam kita, supaya kita tetap menjadi DNA yang tercampur. Saya berharap kita semua yang mengikuti Kava Ministry ini boleh mendapatkan pemahaman lebih lagi, mengalami pembaharuan pola pikir, sehingga kita dapat berlaku bijak di akhir zaman ini. Dan kalau kita tadi melihat bahwa akhir dari semua itu, kegenapan itu adalah waktu kita ditempa, kita tidak berbuat dosa lagi. Itu seperti yang sudah imam besar kita lakukan, yaitu Yesus Kristus, yang waktu dia ditempa, dia tidak berbuat dosa. Itu tanda kemenangan dari kita anak-anak Tuhan yang dilepaskan dari yang namanya kefasikan. Untuk itu, saya berharap semua yang dibagikan ini dapat menjadi berkat, dan apabila Anda merasa diberkati, bisa di-sharekan kepada mungkin rekan-rekan, sahabat, keluarga, kerabat yang khususnya mungkin mengalami hidup bersama dengan orang NPD, atau juga orang-orang yang punya kerinduan untuk melakukan visi yang Tuhan berikan, untuk diutus ke tengah serigala untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang. Oke, untuk itu kita terus berjaga karena ini akhir zaman, dan kita terus belajar, dan kemudian juga kita terus berharap akan ada satu waktu di mana Tuhan akan memberikan shalom. Untuk itu saya berharap kita semua turun ke dalam gelanggang pertandingan. Jangan jadi penonton. Ayo kita turun, hadapi apa yang sedang kita hadapi sekarang. Jangan lari, jangan kita pakai kekuatan kita, tetapi kita terus minta tuntunan dari Roh Kudus untuk kita mengalami kemenangan. Oke, sampai bertemu di seri selanjutnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.